Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Lail. Sekarang kita ngaji di ayat yang ke-11. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Kalau ada tanda baca bengkok di atas, itu bacanya agak dilamain. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Ini masih ada hubungannya dengan ayat yang kemarin, mulai dari ayat yang ke-8. Wa amma man bakhila wastaghna. Adapun orang yang bakhil, orang yang pelit, wastaghna, dan merasa enggak butuh bantuan orang, makanya dia enggak mau bantu orang. Wong merasa dia udah punya, asal ada duitnya ya beres. Memang semuanya butuh duit, tapi tidak semua bisa diselesaikan dengan duit. Butuh duit, tapi tidak semua selesai dengan duit. Ada kalanya ya butuh bantuan. Lah orang yang pelit itu bisa jadi karena memang merasa udah nggak butuh bantuan orang. Ia dikira nanti kalau mati bisa jalan sendiri, ya bisa mandi sendiri. Padahal orang itu lahir ditolong orang, nanti mati ya ditolong orang. Makanya hati-hati yang pelit. Takutnya begitu dia mati, orang-orang bukan innalillah, malah alhamdulillah. Bayi lahir nangis, orang pada senang, itu pertanda bayi baik. Lah kalau bayi lahir orang kok susah, itu pertanda bayi gak baik. Anak udah 11 lahiran lagi, aduh. Udah sesar lagi. Lah sebaliknya orang meninggal, lah kok orang di sekitarnya pada susah, itu berarti dia orang baik. Lah dia meninggal kok orang pada seneng, wis pertanda buruk gitu. Begitu namanya disiarin innalillahi, disebut namanya terus alhamdulillah, mati juga akhirnya. Wah, pertanda gak baik lah. Makanya kalau bayi lahir orang pada seneng, pertanda baik. Tapi kalau orang mati, orang pada susah, pertanda baik juga. Lah kalau orang mati dia malah orang-orang seneng, bahaya. Lah orang pelit dan orang yang merasa nggak butuh, kemudian wa kadzdzaba bil husna, yang nggak percaya dengan adanya balasan akhirat. Ngapain saya zakat, ngapain saya sedekah, nunggu balasan di akhirat lama. Nunggu mati dulu kan gitu. Yalah. Maka orang seperti ini fasanu yassiruhu lil orang seperti ini akan menemui kesulitan di kemudian hari. Umpama dia lagi jalan jatuh, brok, tolong, kata orang-orang, bukannya ditolongin malah ngambil HP di videoin. Lah zaman sekarang kan gitu, ada orang jatuh bukannya ditolongin malah ambil HP di videoin. Akan kemudian sulit hidupnya bagi orang yang pelit dan merasa nggak butuh pertolongan orang. Dia sakit, cengap di rumah sakit, nggak ada atupun tetangga mau nengokin. Umpama RT, karena dia sebagai RT, ayo ibu-ibu nengokin Bu Haji yang ono. Ogah. Punya buah mangga dapat daunnya doang. Ogah. Ayo kita doain, ayo doain biar cepet. Hati-hati.
Makanya sering saya bilang pagar mangkok lebih kuat, lebih hebat daripada pagar tembok. Bukan kok mangkok jejer, bukan. Artinya orang dermawan sering berbagi. Itu kalau ada apa-apa orang itu nggak perlu disuruh, cepet dengar kabar. Itu sakit ya Allah, dirawat di mana? Ayo tengokin, orang baik. Coba kalau yang kayak tadi itu disiarin malah dia alhamdulillah. Padahal ini ayat yang selanjutnya, wa mayuni anhu maluhu idza taradda wa ma, dan tidak yugni bermanfaat anhu dari orang tersebut maluhu harta bendanya idza taradda ketika ia binasa alias mati. Benda yang harta benda yang dibela-belain pelit kayak begitu itu, begitu dia namanya disiarin di masjid, di musola, nyebut namanya aja orang-orang udah pada nggak mau. Ibu lu umpama takziah, kebetulan jenazahnya itu masih di rumah sakit. Umpama yang meninggal namanya Agus, umpama ya. Enggak ada yang suaminya namanya Agus kan? Ada. Oh ganti, ntar tersinggung lagi. Ganti, ntar tersinggung. Yanto ada Yanto? Enggak ada. Ya udah enggak ada. Oh saya pernah bikin contoh karena saya nggak kenal ya asal gitu ya. Begitu saya pulang, Pak Ustadz, itu kan nama suami saya. Oh, udah nggak jadi ganti. Yanto, ada yang suaminya namanya Yanto? Nggak ada. Ayo Yanto ngomong. Umpama namanya Yanto meninggal. Lah begitu ibu-ibu pada takziah, terus nanya ke orang di situ. Ibu nanya namanya apa langsung nyebut jenazah? Umpama Yantonya udah pulang belum? Apa pertanyaannya? Jenazahnya udah pulang belum? Kenapa nggak nyebut namanya? Padahal kita tahu namanya loh, namanya Yanto. Kenapa yang kita tanyakan langsung jenazahnya udah pulang apa belum? Udah dibawa pulang. Padahal dia tahu, kecuali kita nggak tahu namanya ya. Kita tahu namanya, wong sehari-hari kita kenal, orangnya terkenal tadi itu pelitnya naudzubillah. Lah kenapa yang kita sebut langsung jenazah? Kenapa nggak nyebut namanya? Udah mati. Nama yang tiap hari melekat di badan kita aja ketika mati orang udah nggak mau nyebut. Wa ma yugni anhu maluhu idza taradda. Nama itu kan termasuk kepunyaan kita ya. Begitu nyawa udah nggak ada, udah nggak mau nyebut nama. Rumah lo rumah. Yang bangun Yanto tadi itu, yang desain dia. Kalau perlu ditukangin sendiri. Wong orang pelit kan begitu. Kalau bayar tukang, waduh 200.000, sayang ah. Tukangin sendiri sampai 6 tahun baru kelar rumah. Lo begitu dia mati, mati apa meninggal? Meninggal lah ya, biar agak pantesan lah meninggal. Padahal bahasa Qur'annya itu mati loh ya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya, mati kan? Bukan meninggal loh ya, tapi udah terlanjur meninggal. Bahasa orang sini meninggal. Begitu si Yanto tadi meninggal, udah dibawa pulang, orang-orang ibu-ibu yang takziah udah nggak mau nyebut namanya kan, nyebutnya jenazah. Begitu udah jenazah karena udah malam, kan nggak langsung dimakamin. Kalau di kampung saya mau jam berapa langsung, makaminya kan tentu besok kali. Lah orang-orang biasanya nanya, ini jenazahnya langsung dimakamin apa nginep? Nginep itu bahasa orang tidur yang bukan di rumahnya. Padahal itu rumahnya si Yanto tadi loh ya. Kenapa dibilangnya nginep?
Ya Allah. Lah iya bilangnya nginep kan? Bahasa orang sini nginep kan? Iya. Padahal itu rumah yang bangun dia, duitnya dia ditukangin sendiri sampai 6 tahun tadi itu. Begitu dia udah tarot dah, itu ayat Qur'annya. Tarot dah, rumahnya yang tadi itu, yang dia itu, orang-orang nyebutnya nginep. Nginep itu berarti numpang. Ya Allah. Nama yang tiap hari dibawa ke sono kemari orang udah nggak mau nyebut. Rumah yang dia bangun sendiri, dibalain sendiri, bilangnya nginep. Ya Allah. Apalagi yang lain ya. Makanya kita yang sampai pelit itu kan ngebela-belain buat tinggalan anak ya. Kan gitu maksudnya ya. Sampai kita bela-belain kalau kotak amal cuma disenyumin doang ya. Itu kan rencananya kalau nanti kita nggak ada itu buat anak. Kan begitu kan? Iya ya. Nah, itu rencananya. Nah, padahal itu bisa jadi harta yang kita tinggalin buat anak justru malah menimbulkan atau menyebabkan kita dapat siksa kalau anak tidak bisa menerima dengan baik. Banyak kasus kakak adik berantem bahkan sampai bunuh-bunuhan gara-gara warisan dari orang tua yang dulunya pelit. Nyumbang Agustusan, orang-orang pada nyumbang. Ya ditarik di sini, tarik berapa? Cepet apa gocap? Orang-orang pada nyumbang umpama lah 50.000. Acara nggak ada faedahnya 2.000. Ia bilang katanya nggak ada faedahnya, cuman buat bercanda-bercandaan doang. 2.000. Ya Allah, itu nanti duit yang dikumpul-kumpulin itu kan cita-citanya buat anak. Lah iya, kalau anaknya bisa terima dengan baik, bisa memanfaatkan dengan baik, pahala ngalir untuk orang tua. Tapi kalau sebaliknya justru dosa yang didapat orang tua. Lah terus gimana? Apa kita habis-habisin gitu? Yo enggak. Yo niatnya kita yo untuk nanti kalau udah nggak bisa produktif lagi, biar nggak ngerepotin anak. Maksudnya kan begitu ya. Orang tua itu luar biasa. Biar dia punya sedikit-sedikit itu dikumpulin yang diingat anak. Biar ibarat kata dia nahan-nahan lapar yang diingat. Itu hebatnya ibu-ibu. Kalau laki-laki mah beda. Laki-laki pokoknya kenyang di situ ya udah nggak mikirin bawa pulang. Lah kalau ibu-ibu kan kalau selamatan kan kenapa ngaji pada bawa tas? Karena ingat yang di rumah. Iya. Ya kan? Iya kalau selamatan itu kan inget yang di rumah kan ya. Lah kalau laki itu kadang pokoknya yang dimakan udah pulang. Lah kalau perempuan ini anak saya seneng ambil. Cucu seneng ambil. Lah bener ya. Hebatnya ibu begitu. Ya Allah. Harta yang dibela-belain pelit kayak begitu itu kalau memang dia sudah meninggal wa ma yughni anhu maluhu, bahwa hartanya itu sama sekali nggak ada gunanya. Yang ia bawa paling banter 1,5 juta buat beli kafan. Biaya berapa? 1,5 juta ya? Sekitar segitu kan? Iya. Kalau di perumahan saya ada namanya rumah. Kalau di sini apa namanya? Rumah. Itu asal ada yang meninggal dikasih santunan 1,5 juta tapi tidak berupa duit. Ya tadi biaya ambulan, papan, apa itu? Pokoknya semuanya lah. Jadi keluarga itu enggak keluarin yang meninggal, keluarga meninggal enggak keluarin duit. Paling yang dibawa itu ya kecuali yang cita-cita dimakamin di San Diego Hill, Kerawang sono. Yo yang katanya harganya
Ya kali kuburannya ada AC, spring bed, kulkas. Harta yang ditinggal gak ada gunanya. Ada gunanya kalau anaknya bisa memakai dengan baik. Misal kita nih sebagai anak dulu dapat peninggalan dari orang tua, setiap kita berbuat baik niatkan buat orang tua. Misalnya ibu berangkat ngaji, ada kotak lewat walaupun isinya cuma ya wis bismillah almarhum bapak. Nanti pulang situ kalau kebetulan ada yang genjreng almarhum ibu. Yo enggak, kalau yang enggak punya banyak ya cukup itu. Lah itu harta yang terus berlanjut ada pahalanya. Lah begitu dapat warisan tinggalan malah buat nanggap organ, mabuk-mabukan, ya Allah, sampai berantem-beranteman. Itu orang tua di sono yang udah rebahan langsung disamperin sama mungkar nakir, tahu-tahu dibangunin, bro, bangun bro, kiriman dari anakmu yang ngono. Dung, kiriman anakku yang ngono. Ya Allah, naudzubillah. Lah kita sebagai bakti kepada orang tua kita yang mungkin dah nggak ada. Orang tua saya dulu ninggalin, bukan ninggalin warisan, ninggalin utang. Umpama, yo walaupun ninggalin utang kan sebab mereka berdua kita terlahir ke bumi ini. Saya pernah dicurhatin anak yang dendam sama orang tuanya. Karena saat dia kecil orang tuanya, bapaknya kawin lagi, sehingga anak itu merasa nggak diurusin. Lah emaknya karena merasa ditinggal sama suami, akhirnya pembalasannya anak jadi korban. Kemudian anak itu dititipin ke nenek. Jadi anak itu yo sekolahnya apa-apa semuanya nenek. Lah terus begitu ia udah dewasa, kebetulan ekonominya bagus, terus bapaknya yang dulu ninggalin itu balik pulang. Dia nanya, terus saya gimana Pak Ustaz? Terhadap orang tua bapak saya yang dari kecil saya nggak pernah diurusin. Kalau nurutin emosi ya pengennya langsung di ya langsung enaknya kan ditunjuk-tunjuk ya. Nggak perlu pakai bapak, langsung kalau orang di sini pakai elu gitu ya. Elu, gitu. Enaknya kalau nurutin emosi kan gitu ya. Ya saya bilang, biar bagaimanapun itu yang menyebabkan kamu lahir di dunia. Kalaupun kamu nggak bisa memberikan yang terbaik, paling tidak nggak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau balas kejahatan dengan kejahatan ya 11, 12 sami mau. Nah terus saya gimana? Ya udah, kalau memang kamu nggak mau tempat bapakmu tuh tinggal di rumahmu, kondisi bapakmu ya seperti itu, cariin kontrakan kek. Yo biar bagaimana yo itu tetap bapak. Cuman kan yo berat tuh ya. Iya, emaknya yo begitu. Ya, akhirnya dia itu pokoknya saya sampai berjuang sekolah kerja yang baik, yang saya cita-citakan saya muliakan yo nenek. Karena memang bapak sama emak kayak begitu, tapi tetap sejelek-jeleknya ya tetap orang tua. Nabiullah Ibrahim itu bapaknya ya musuhi dia, tapi beliau tetap yo taat dari sisi lain. Bismillahirrahmanirrahim. Inna alaina lal huda. Sesungguhnya kamilah yang memberi petunjuk. Lah kok tiba-tiba ayat begitu begini. Orang yang sudah ada sifat pelit kayak begitu, dinasehatin kayak apa susah. Kecuali memang dia udah dapat petunjuk dari Allah. Orang itu kadang dinasehati dengan omongan gak mempan. Orang model begini tunggu aja dia akan dinasehati dengan keadaan.
Ini barusan sekitar seminggu yang lalu. Orang itu kalau dinasehatin malah nomor diblokir, apa-apa dikira kita syirik, benci karena masih keluarga. Yo, kebutuhan bukan kewajiban dasar aja, sholat kan kebahagiaan dasar ya. Ngejalaninya kalau ingat, kalau enggak padahal umur ya udah. Ketika dinasihatin, sok tahu. Dulu situ kecil aja saya ngomong. Dulu situ sekolah aja saya nganterin, boncengin sepeda, sok nasehatin. Dalam hati saya, ya Allah, semuanya ini kehendak-Mu. Tapi orang biasanya kalau susah dinasehati dengan omongan, ya wis, tunggu saja suatu saat akan dinasehati dengan keadaan. Bilalah Allah berkehendak. Anaknya nabrak orang, meninggal. Begitu meninggal kan langsung ditahan di polisi. Begitu ditahan akhirnya dia bingung, waduh gimana caranya. Lah kalau begitu baru ingat, ya Allah. Lalu padahal kemarin-kemarin belas. Makanya kadang kita sering diuji itu ya biar begitu loh, biar ingat. Ya Allah. Akhirnya begitu dia udah pusing nelpon, begitu saya omongin 1-2 ucapan, ngikutin. Dah baca ini, ntar malam tahajud. Biasanya mah waktu aja nggak pernah. Giliran ada masalah disuruh tahajud. Makanya saya pernah dengar ini omongan dulu waktu saya kuliah. Ada dosen itu bilang begini, omongannya ustadz sama omongannya dukun itu masih dipercaya omongannya dukun. Lah kok bisa begitu Pak? Biar begini, ustadz nasihatin orang suruh sholat 5 waktu, suruh baca Quran, suruh tahajud, berat. Coba kalau dukun yang nyuruh. Umpama ada orang rumah tangga 10 tahun belum punya anak, datang ke mbah, ini gimana mbah? Kata mbah, kamu cari kambing warna hitam mulus, nanti sembelih, kupingnya tanam, dijalanin. Lagi kuping, kalau palak sayang lah. Dijalani. Makanya kadang omongannya dukun itu lebih dipercaya daripada omongannya ustaz. Makanya kadang nyambi-nyambi jadi dukun. Lah orang kalau lagi kepepet dalam masalah, itu baru manjur omongan. Lah makanya hidayah itu mutlak prerogatif haknya Allah. Kita nih cuma hanya ngingetin, hanya ngajak. Masalah mau dan tidak itu mutlak hak Allah. Dan kita itu akan selalu diuji dengan orang-orang terdekat kita, bukan orang jauh. Ujian itu bukan orang jauh. Ada dalam kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah itu bunyinya begini: azhadun nas lil alim ahluhu wa jiranuhu. Ujian terberat seseorang itu keluarga dan tetangga. Ibu kan udah lama kan, udah ngerasain kan ya. Ujian terberat itu keluarga dan tetangga. Di mana-mana kasusnya sama. Dulu waktu saya ngaji ini Kiai jelasin begini. Coba perhatikan pesantren-pesantren besar itu kadang santrinya bukan orang situ, biasanya orang jauh. Karena yang orang situ biasanya malah kebalikannya, bukan ngantri tapi malah musuhi. Di mana-mana udah. Di Jakarta ini majelis taklim terbesar, jamaahnya terbanyak kan di Kuitang ya. Kalau minggu pagi loh, pernah pada hadir ke sono. Dulu zaman saya bujangan sih sering. Semenjak menikah ya jarang-jarang. Itu kalau minggu pagi majelis taklim di Kuitang Senen itu yang hadir bisa ribuan. Itu rata-rata coba kita tanya, ada bapak atau ibu tanya, Pak dari mana? Dia tanya jawab Bekasi, Bogor, Tangerang, dari Priuk. Yang orang situ sendiri. Kita lewat habis parkir motor sepanjang jalan, yuk pada ngobrol di pinggir jalan. Ada yang nyuci motor, ada yang main catur, ada yang main gaple ya. Yang orang jauh dibela-belain kadang ya sampai naik angkot tempat ziarah.
Ibu pada sering ziarah kan? Coba perhatiin. Tanya orang ziarah itu biasanya orang situ apa orang jauh? Orang jauh. Di Cirebon itu saya berkali-kali ziarah ke situ. Asal saya duduk, nah kadang sambil ngopi, sambil makan apa saya tanya, Bapak dari mana? Rata-rata bukan orang situ, yang orang situ malah begini. Ayo ini per orang lo ya, per orang lo ya, per orang lo ya, berkahnya ya kan? Maka perkataan dalam kitab Muhtarul Ahadits juga salah. Azhadun nas lil alim ahluhu wa jiranuhu. Tantangan, cobaan, ujian itu dari keluarga dan tetangga, dari orang-orang terdekat. Makanya guru biar jago kayak apa? Kalau ngajar anak sendiri ya sabar. Ya kan? Ngajar anak orang enak. Coba ngajar anak sendiri. Pengennya di waktu Covid. Kayak gue ngerasain kan ya? Kayak apa rasanya? Tantangan terberat. Kita kayaknya ngelihat anak orang kayak diajarin enak banget, giliran anak sendiri. Makanya rata-rata kiai-kiai hebat itu anaknya nyantrinya di pesantren lain. Ya walaupun di pesantren sendiri itu yang ngajar bukan dianya. Ya mungkin yang ngajar gurunya yang lain. Terus begitu ini. Azhadun nas lil alim ahluhu wa jiranuhu. Nabi Nuh ujiannya siapa? Anak. Nabi Ibrahim ujiannya bapak. Nabi Lot ujiannya istri. Lengkap apa itu? Orang hidup kan itu ya? Nah, iya. Nabi Musa ujiannya ayah angkat Firaun. Nabi Muhammad ujiannya paman, keluarga besar, besan dan lain-lain. Yo wes, orang hidup itu memang itu. Semuanya udah ada contohnya. Lah kita tugas kita cuman nyampein, cuman nasehatin, mau dan tidak. Wa inna alaina lal huda. Bahwa hidayah, petunjuk itu memang haknya Allah. Ada yang baru diajak sekali langsung mau, ada yang berkali-kali belum mau. Giliran dia sakit kita tengokin, aduh ntar kalau saya sehat dari Selasa pengen ikut ngaji. Alhamdulillah ya, udah ada cita-cita. Giliran sehat diajak ngaji, aduh mohon maaf tapi sibuk. Ya memang begitu, kehidupan ya begitu. Saya punya guru. Ini pesantren. Belakang pas ngadu tembok itu tempat judi biliar. Ngadu tembok nih. Jadi kalau di situ kalau pas malam itu ngaji malam. Ngajinya kan nggak pakai speaker. Masih tradisional zaman dulu ngaji kitab. Itu kalau di sini ngaji, di situ belakang klotak. Biliar kan disodok pun bunyinya gitu. Klotak. Nah, terus akhirnya saya memberanikan diri ngomong, Kiai, ini bagaimana ini pesantren? Situ kok tempat judi biliar? Jawaban Kiai apa? Om hidup di dunia itu keseimbangan. Ada Musa, ada Firaun, ada Ibrahim, ada Namrud, ada Nabi Muhammad, ada Abu Jahal, ada Abu Lahab. Yang paling terakhir itu yang saya bikin ketawa. Dulu zaman booming-boomingnya sinetron Indosiar, ada Sembara, ada Mak Lampir. Ingat Bu ya? Dulu kan ada sinetron Indosiar kan, yang Mak Lampir gak mati-mati. Ya akhirnya walaupun awalnya kayak tegang, bikin ketawa. Ada Sembara, ada Mak Lampir. Selama Sembara masih hidup, Mak Lampir gak mati. Ntar kalau Mak Lampir mati, selesai film. Maksudnya gimana Kiai? Kalau kebatilan di muka bumi ini udah habis, kiamat. Maka selamanya orang berbuat jahat itu ya selalu ada. Lah kalau tiba-tiba orang sekecamatan Cilincing umpamalah semuanya jadi baik semua. Polisi tutup. Lah nggak ada orang jahat, ngapain polisi? Hansip pensiun, Satpol PP pensiun, nggak ada orang
melanggar hukum semuanya baik, penjara tutup, semuanya selama tadi beliau bilang selama sembara masih hidup, mak lampir yo hidup. Kalau mak lampir mati selesai. Iya kayaknya bercandaan tapi kan ya bener ya. Iya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Islam itu sudah menyebar, ya beliau tugasnya selesai, wafat. Ketika Fir'aun mati tenggelam di Laut Merah, gak lama Nabi Musa wafat. Ketika Namrud mati, walaupun matinya konon katanya diserang nyamuk, tapi begitu dia mati, tugas selesai. Nabi Ibrahim gak lama yo wafat. Makanya jangan ngarep kebatilan, kejahatan di muka bumi ini selesai. Pokoknya hanya namanya berganti, tempatnya berganti, pelakunya ganti. Inna alaina lal wa inna lana lal akhirata wal ula. Bahwa sesungguhnya dunia dan akhirat itu milik kami. Maka yang pengen dunianya bahagia, yo banyak mendekat kepada yang punya dunia. Pengen akhiratnya bahagia, yo banyak dekat pada yang punya akhirat. Artinya apa? Kalau kita ngejar dunia, biar dunia kita nggak menyengsarakan kita, yo sering-sering mendekat kepada yang ngatur dunia. Orang yang rezeki itu kan ada yang ngatur. Maka kalau rezekinya sulit, berarti orang itu memang sulit diatur. Nah iya kan gitu ya. Pengen dunia kita ini loh, harta benda yang semua yang kita punya, umur, sehat, macam-macam, ini nanti nggak membawa hisab yang memberatkan. Maka harta benda, kesehatan dan lain-lain untuk mendekat kepada yang punya. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Bahwa sesungguhnya dunia dan akhirat ini semuanya milik Allah. Kita hanya ketitipan. Suatu saat titipan itu dipulangin atau dinikmatin oleh kita. Terserah bagaimana kita memanfaatkannya. Wallahu a'lam. Baru jam 7. Al-Fatihah.